Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel ini. Buat kalian teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk share, like, dan juga subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Jadi ketika saya akan update dan upload video, kalian akan mendapatkan pemberitahuan yang pertama kali. Oke, langsung saja. Jadi kali ini di video ini saya akan membahas lagi meme token kesayangan saya, yaitu Dodzilla. Ada news apa, ada berita apa gitu ya teman-teman ya. Kita akan membahasnya gitu kan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke marketnya aja. Dodzilla ya, untuk saat ini ada kenaikan 1% ya, 1,21%. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi lagi ada penurunan begitu ya, lagi ada diskon gede-gedean. Nah, tapi jangan panik teman-teman, karena diskon ini adalah kesempatan kita untuk serok Godzilla lebih banyak lagi, seperti itu ya teman-teman ya. Sebelum nanti di Januari itu akan terjadi burn besar-besaran secara bertahap, yaitu si developer atau pengembang Net Zero seperti yang dikutipkan di Telegram dan juga Twitternya akan melakukan burn mulai dari tanggal 2 Januari tahun 2022 secara bertahap, setiap minggunya 5% ya teman-teman ya. Kurang lebih berarti ada sekitar berapa ya, 20 minggu gitu ya teman-teman, 20 minggu untuk mencapai ke 50% total burnnya kayak gitu teman-teman ya. Oke, ini untuk candlestick 4 jam gitu teman-teman ya. Untuk candlestick 4 jam trennya masih biris ya teman-teman ya, masih biris, masih kuat turun seperti ini, masih kuat turun. Tapi di sini ya teman-teman ya, di sini di candle 4 jam ini adalah titik support ya teman-teman ya. Salah di sini ya, garisnya miring ya. Nah disinilah intinya, di sini ini adalah garis support ya teman-teman ya. Supportnya cukup kuat gitu kan, karena terjadi pemantulan gitu ya. Ketika si tren ini turun ya kan, gambarnya nggak lurus nggak apa-apa ya teman-teman ya. Nah, ketika si tren ini kuat turun atau biris gitu kan. Nah, ini kan saya sudah gambarkan untuk tren kuat turunnya, yaitu biris gitu kan. Nah, nanti ketika si candle ini menembus garis tren ini gitu kan, kemungkinan besar gitu kan, ya sekitar 80% lah ya. 80% marketnya akan bergerak naik, yaitu ke arah atas. Begitupun juga sebaliknya teman-teman ya. Ketika ini masih tetap nggak kuat untuk menembus, berarti kan tembusannya ke bawah tuh teman-teman, akan ada diskon tambahan gitu kan. Tapi sih menurut saya ini udah cukup gitu ya, nggak akan tambah lagi kayaknya turunnya. Mungkin tambah ya, cuma tambah dikit aja, tapi nggak akan melebihi support kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian tanya gitu kan, kira-kira kapan waktu yang pas untuk entry, ya mungkin saat inilah, saat ini waktu yang cukup tepat untuk kalian melakukan entry gitu ya. Ditambah lagi akan ada beberapa news gitu kan ya, sudah ada beberapa news gitu ya. Nah, saya akan sedikit membahasnya untuk newsnya. Sebelumnya saya akan cek di CoinGecko ya teman-teman ya. Saya reload dulu. Kalau di CoinGecko ada penurunan sebesar 4% ya teman-teman ya. 4%. Lalu cek di BSC Scan. Nah, ini ya teman-teman ya. Di BSC Scan itu, kalau di video terakhir saya itu holdernya masih di bawah 200 ya. Masih sekitar 190 ribuan ya teman-teman ya, beberapa hari yang lalu. Nah, sekarang sudah di 226 ribu holder gitu kan ya. Dan ini bisa dikatakan rekor gitu ya, rekor holder tercepat gitu ya, holder tercepat gitu ya, untuk sebuah token meme, untuk token meme gitu kan. Untuk peningkatan holdernya ini cukup signifikan ya teman-teman ya, cukup cepat juga gitu kan. Nah, selanjutnya untuk burn address-nya, burnnya ada yang nambah ya teman-teman ya.
nambah jadi 35674 sekarang total burn-nya. Nah, lalu untuk di social profile-nya kemarin sempat kosong ya teman-teman ya, belum diupdate. Nah sekarang sudah ada nih, jadi udah ada Twitternya, udah ada Telegramnya, CoinMarketCap, CoinGecko, seperti itu ya teman-teman ya, sudah dilampirkan di sini. Lalu selanjutnya saya akan coba ini. Nah ini adalah berita yang sangat baik ya teman-teman ya, karena Dodzilla ini sudah dalam antrian untuk diedit di Certik gitu ya teman-teman ya. Nah ini adalah sesuatu yang saya tunggu-tunggu juga ya gitu ya, seberapa amankah Dodzilla ini gitu kan. Nah statusnya di sini sudah onboarding gitu ya, sudah onboarding. Tinggal ditunggu aja kapan si Dodzilla ini akan diaudit sama pihak Certik gitu ya teman-teman ya. Untuk vote-nya sudah 98% juga kayak gitu. Lalu selanjutnya saya cek di Twitternya, Telegramnya Dodzilla ini ya teman-teman ya. Nah untuk di Telegramnya Dodzilla ya, are you ready on exchange this peak, it's coming gitu ya. Jadi pada tanggal berapa ini teman-teman ya, tanggal 24 bulan 11 gitu ya, sekarang tanggal 25, berarti kemarin gitu. Kemarin volume perdagangnya hampir nyampe touch di 1,9 M dolar gitu ya teman-teman ya, seharga 35,292 Bitcoin gitu ya. Berarti volume perdagangan selama 24 jam ini cukup besar juga ya teman-teman, 1,9 M gitu ya. Nah ini adalah to all doctors and fooders who said Certik wasn't real gitu kan. Untuk orang yang tidak percaya dan juga para fooder, siapa yang bilang Certik ini tidak nyata, kita memberitahumu kalau Certik akan segera datang. Ini ya teman-teman ya. Di sini untuk progress auditnya itu in progress gitu ya. Nah berarti sedang dalam antrian untuk diaudit kayak gitu ya teman-teman ya. Nah lalu di sini buffering ya teman-teman ya. Di sini ada namanya vault gitu kan. Di peta jalan mereka, tujuan mereka utama ini adalah untuk membuat vault gitu ya. Vault ini bertujuan untuk supaya lebih aman gitu ya, lebih aman ketika kita bertransaksi. Jadi supaya tidak ada yang namanya token scam gitu kan, token yang rug pull gitu kan. Nah itu akan diantisipasi dengan adanya vault dari si Dodzilla ini gitu ya teman-teman ya. Ini adalah demonya gitu ya teman-teman ya. Ini sudah diupdate. Kemungkinan kalau saya tidak salah itu untuk betanya itu akan dilaunchingkan di bulan Desember ya, Desember di bulan depan gitu ya. Tapi tanggal berapanya sih saya juga kurang tahu gitu ya teman-teman. Kita tunggu saja gitu kan, dan kita doakan semoga apa yang kita harapkan menjadi kenyataan kayak gitu ya. Itu lalu kita coba cek di Twitternya. Oke, untuk Twitternya, follower Twitternya sudah naik jadi 36.843 gitu ya. Kalau terakhir itu saya waktu bikin video itu di 32.000 ya kalau saya nggak salah ya. Nah di sini juga sudah tertulis kan, sudah disematkan juga bahwa Certik segera datang gitu kan ya. Ini untuk update-nya. Di sini dia bilang si developer pengembang NetZero ini di official Dodzilla ini exchange 10 kali bigger than Hotbit. Wow, apakah ini gitu kan ya. Jadi ada si Dodzilla ini dia akan rilis di exchange yang kemungkinan 10 kali lebih besar dibandingkan Hotbit. Kayak gitu ya teman-teman ya. Ini suatu berita yang cukup menggemparkan juga ya. Kira-kira di mana ya teman-teman? Ada yang bisa memprediksi? Kira-kiranya di mana exchange-nya? Gitu ya.
Kalau menurut saya sih mungkin di Gate.io ya, mungkin ya, kemungkinan sih ya di Gate.io. Untuk tanggalnya dan pastinya rilisnya di mana itu saya juga tidak tahu. Kita tunggu saja gitu kan, karena saya juga memprediksi bahwa token ini pun juga token yang bagus untuk di hold di long term gitu ya, di jangka panjang seperti itu teman-teman ya. Kalau dari market sih semuanya sudah mulai hijau ya teman-teman ya. Sudah mulai hijau, kemungkinan gitu kan. Karena kan Bitcoin kemarin turun. Jadi semua altcoin pun juga ikut turun ya teman-teman. Jadi sudah bukan rahasia lagi gitu. Sudah biasa jika Bitcoin turun, semua juga ikut turun gitu ya. Begitupun juga dengan Godzilla gitu ya. Tapi ketika nanti Bitcoinnya naik, semua altcoin pun juga akan ikut terbang gitu kan. Saya sih mengira-ngira untuk altcoin season itu nanti akan ada di akhir Desember atau mungkin di awal Januari. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kita tunggu aja untuk Desember nanti proyeknya si Godzilla ini akan berkembang lagi atau berjalan lagi sampai mana, kita tunggu saja. Semoga apa yang kita harapkan semua juga tercapai kayak gitu ya teman-teman ya. Ya seenggaknya bisa di tahun 2022 bisa seenggaknya bisa kill 3-0 lah ya. Ya ada yang berharap 1 NUSD juga boleh kayak gitu ya. Gitu. Ya kita doakan aja semoga si developer juga benar-benar mengerjakan apa yang sudah dituliskan di roadmap gitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin sekian sih dari saya, nggak banyak karena saya mau update tentang news-news tersebut gitu ya. Semoga bisa menjadi point of view gitu buat kalian untuk dalam menilai si Godzilla ini ya untuk kedepannya. Tapi semuanya balik lagi ke teman-teman dan jangan lupa untuk Dior gitu ya teman-teman ya. Do your own research. Jadi kalian bisa riset sendiri bagaimana si Godzilla ini untuk kedepannya. Semuanya ada tergantung pada kalian dan jangan gunakan uang yang panas, gunakan uang yang dingin karena market crypto itu sangat-sangat fluktuatif gitu ya teman-teman ya. Beli dengan secukupnya saja. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa untuk share, subscribe dan juga like. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.